Selamat bertemu lagi dengan saya. Ini saya lagi mengupas tentang pemasangan baut untuk atap ya, agar kita sering menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Ini kita akan melihat apa akibat ketika pemasangannya tidak benar. Nah, ini sambungan. Ini ada sambungan, ini sebenarnya ini harusnya terpaku harusnya paku ini pada posisi ini ya. Ini dari terpisah. Ini kemarin udah saya tambal. Terus pemasangan, teori pemasangan juga harus setiap gunungan ini harus terkunci. Kalau nggak terkunci akibatnya ini. Jadi dia akan membran kencang ini kalau kena angin atau kena hujan, jadi akan lebih berisik. Ini akibatnya. Dia akan lentur karena tidak terkunci. Dan ini semua seperti pemasangannya secara teori. Ini ada sambungan, ini bisa dengan rumus ini mati, nanti sini tengah yang 3 gunungan bisa menggunakan 2 1 2 2. Dengan model seperti ini nanti atap tidak akan terjadi membran ya. Ini akan berisik sekali ini, karena ini akan lentur karena gunungan tidak terkunci. Yang bersemua metodenya hanya satu gunungan terus sampai ke bawah, sementara ada disisakan satu gunungan yang tidak terkunci dari ujung sana sampai ujung bawah. Ini risikonya akibatnya nanti ketika angin atau hujan deras dia akan membran. Ini akan membran karena itu dia tidak terkunci. Dan resikonya seperti ini bila tidak terkunci. Nah, ini seperti ini. Ini akhirnya masuk, bisa untuk masuk ketika angin besar waktu musim hujan, ini akan masuk karena ini tidak terkunci. Ini polos, tidak terkunci. Sekarang kita mau menambah, kita tambah semua ini gunungan-gunungan yang tidak terkunci supaya nanti tidak berisik lagi ketika hujan angin, juga waktu di sambungan-sambungan tidak akan bocor. Ini contoh kesalahan fatal ya. Ini jadi sambungan tidak terkunci dengan yang atas. Ini bukannya ring dibaca satukan di sini, tapi malah terpisah di sini. Akibatnya seperti ini. Ini akan melompong. Jadi waktu kena hujan deras, dia akan membran. Ini akan lepas. Ini bikin berisik. Jadi dia akan kena angin pun getar ini. Apalagi hujan deras dan sambungan nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini memang akan bocor. Sekarang kita akan mengunci semua ini. Ini untuk yang punya usaha atau yang tempat orang memasang harus teliti pemasangan ini. Ini menyepelekan, jadi ini akibatnya bocor. Memang tidak semua bocor, cuman akibatnya fatal ketika rumah udah ditempati, bawah udah di plafon, akibatnya seperti plafon akan rusak, jebol, apalagi pakai yang menggunakan gypsum. Ini semua salah ini. Ini alur dari bawah sampai atas itu kosong. Ini
sangat, ini membran ini akan membuat ketika hujan deras ini akan tambah berisik, ini suaranya akan kencang karena ini akan getar, ini kena angin pun akan bunyi. Ini nanti kita tambah satu, loncat satu, terus semua gunungan akan terkunci yang belum terkunci. Di ujung nanti resiko ketika paku tidak sesuai aturan, akibatnya ini dia akan membran ini. Nah, ini akan berisik ketika kena angin, dia akan bergetar seperti ini karena setiap gunungan tidak terkunci. Nah, sekarang kita metode, kita akan kunci tengah, lewati itu, ada tengah lagi, terus gitu nanti setiap gunungan akan kena kunci pakai baut. Ini udah saya kunci. Ini karena kejadian seperti ini kita cuman membuat ini 3, itu 2, 3, 2, 3, 2 terus sampai ke bawah, dan gunungan ini akhirnya nanti yang tidak terkunci nanti terkunci semua di bawah. Ini tinggal bawah, jadi nanti loncat paku, loncat satu lagi, loncat satu lagi, jadi nanti kita akan menghilangkan sifat membrannya supaya tidak mengurangi kebisingan waktu angin ataupun hujan deras. Ini yang sering disepelekan, katanya seringkali apa saja untuk pemasangan paku, padahal ini ada teori, ada cara yang terbaik untuk pemasangan paku ini supaya nanti seng itu kuat, tidak berisik waktu hujan, walaupun ada suara cuman tidak terlalu keras dan tidak kena angin, tidak jadi membran. Sebenarnya rumus di medsos sudah banyak ya, cuman kita kadang sebagian tidak mau membuka cara-cara membuat pemasangan paku pada galvalum agar nanti bisa intinya sesuai dengan prosedur. Ada yang metode tadi, ini misalkan 5, kita matikan pinggir, tengah, pinggir, selanjutnya nanti pinggir ini lewati tengah, jadi nanti metodenya ke 4-3 4-3 4-3 untuk pemasangan. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat.